Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, izinkan saya membawakan satu materi untuk kita semua, yakni gereja dan revolusi terang budi. Nah, kompetensi dasar dari kuliah ini yaitu supaya mahasiswa memahami zaman terang budi. Yang kedua, mahasiswa melihat tantangan dari zaman terang budi untuk kehidupan beriman. Dan kompetensi konkret yaitu mahasiswa mampu menilai kelemahan deisme itu apa, lalu terbuka terhadap perkembangan zaman. Berikut kita melihat ciri khas dari terang budi itu, yakni akal budi. Akal budi menjadi panglima. Akal budi yang memerintah segala sesuatu. Pendukung dari terang budi itu selalu antipati terhadap hal-hal adikotrati, hal-hal yang berkaitan dengan iman, dengan Tuhan, dengan revelasi, dan juga dengan otoritas di luar diri orang tertentu atau otoritas ekstrinsik. Anti otoritas dan juga lebih percaya pada penalaran kritis, observasi, dan pengalaman empirik. Lebih senang mengurus nilai-nilai kemanusiaan, seperti saya ambil contoh misalnya memberi bantuan kepada mereka yang terkena bencana alam. Mereka lebih senang terlibat dalam urusan seperti itu. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang cukup terkenal yang bisa kita sebutkan, yakni John Locke, David Hume, dan juga John Rousseau. Mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikenal sebagai penganut deisme. Sebenarnya inti dari kuliah ini yaitu mau menjelaskan secara spesifik tentang deisme. Yang kedua, deisme itu percaya kepada Allah tetapi tidak percaya kepada wahyu atau revelasi. Bagi mereka, wahyu berlawanan dengan akal budi manusia, atau wahyu itu sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal budi manusia. Mereka menerima deisme yang disebut juga dengan nama lain agama kodrati. Dan untuk mereka deisme itu mengajarkan bahwa alam semesta dan isinya merupakan ciptaan Allah, namun Allah hanya berperan pada saat penciptaan. Sesudah penciptaan, Tuhan Allah lepas tangan. Lalu ciptaan itu mengurus dirinya sendiri berdasarkan hukum alam yang sudah diintegrasikan oleh pencipta ke dalam alam itu. Jadi tidak perlu Tuhan Allah lagi. Sama seperti tukang arloji dan arloji yang diciptakan olehnya. Kesimpulannya yaitu atau untuk sementara, kesimpulan sementara yaitu hidup menurut hukum alam, atau beragama sama dengan hidup menurut hukum alam. Jadi deisme pada prinsipnya dia melawan ateisme karena dia percaya pada Tuhan tetapi tidak percaya pada penyelenggaraan Allah atau ciptaan. Dia juga melawan teisme. Teisme itu aliran yang percaya atau penganut aliran yang percaya bahwa sesudah menciptakan alam semesta dan segala isinya ini, Tuhan Allah masih terus membimbing alam ciptaan ini sampai kepada kepenuhannya di akhir zaman. Lalu juga melawan aliran yang ketiga, panteisme, yang melihat segala sesuatu sebagai emanasi dari diri Allah. Ini salah satu contoh gambar tentang penciptaan. Ya, ini versi agama Katolik rupanya ya. Kita bisa lihat gambar ini di Capella Sistina di Vatikan di Roma. Saya coba tunjukkan sedikit hukum arloji itu bagaimana. Jadi hukum arloji itu setelah diciptakan kan kita semua tahu bahwa sistem yang tertanam dalam satu arloji itu, kemudian setelah arloji itu dibuat, jadi berfungsi sendiri. Jadi tidak butuh lagi pencipta arloji untuk urus arloji ini dari hari ke hari, bahkan dari waktu tidak perlu. Kurang lebih ini hanya untuk memberi gambaran tentang kepercayaan kaum deistis itu terhadap penciptaan alam semesta ini. Kurang lebih seperti ini. Mereka yakin bahwa setelah penciptaan dunia ini jalan sendiri, tidak butuh Tuhan Allah lagi.
Oke, sebentar kita akan melihat penjelasan selanjutnya. Ini cukup, saya hanya mau tunjukkan bagaimana orang membuat arloji dengan hukum-hukum yang sudah ada di dalam arloji itu. Ada 4 kelompok deisme, itu menurut C. Clark. Itu yang pertama, mereka yang percaya bahwa sudah penciptaan Tuhan Allah lepas tangan dan tidak lagi mengurus ciptaannya. Lalu mereka yang percaya akan adanya penyelenggaraan ilahi tetapi terbatas pada tata material belaka, bukan dalam tata moral dan spiritual. Artinya hidup moral dan spiritual sama sekali tidak penting untuk orang-orang yang beriman. Yang paling penting adalah ikut hidup menurut hukum alam tadi. Mereka yang percaya, kelompok yang ketiga, mereka yang percaya bahwa Allah adalah pemilik nilai moral, tetapi operasionalisasi nilai moral tidak menentukan hidup di masa mendatang. Artinya nilai moral mereka akui bahwa penting, kita perlu hidup baik, tetapi itu hanya untuk selama kita di dunia ini, membantu kita selama kita masih hidup di dunia. Sesudah penting atau tidak nilai moral itu, sesudah hidup di dunia itu mereka tidak persoalkan. Lalu kelompok yang keempat, mereka yang mengakui kebenaran semua agama natural dan hidup mendatang, tapi menolak revelasi Allah. Dengan demikian, tantangan deisme bagi gereja, tetapi juga saya berpikir bukan hanya bagi gereja, tapi bagi semua agama wahyu, agama yang memiliki kitab suci, agama yang percaya akan penyelenggaraan Tuhan Allah. Yakni yang pertama, Allah ditempatkan di luar dunia. Manusia adalah Tuhan Allah atas dirinya sendiri. Saya boleh katakan seperti itu. Lalu gereja bukan lembaga kodrati dan adikodrati, tetapi hanya lembaga manusia belaka. Mereka tidak melihat aspek ilahi dalam satu lembaga keagamaan. Semua agama di dunia ini sama saja, tidak ada yang lebih baik. Ini salah satu pendapat mereka. Manusia bisa atur hidupnya dengan bantuan hukum alam. Manusia sudah sempurna, bebas, dan tidak membutuhkan penebusan. Untuk agama Katolik, supaya bisa selamat masuk surga, manusia perlu percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus umat manusia dari segala dosa. Dengan percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari dosa, dan kemudian praktek hidup kita yang baik itu ditunjang oleh rahmat dari Tuhan Allah, itu yang membantu kita masuk surga. Dosa asal dan peran gereja untuk menghapus dosa asal tidak relevan lagi. Artinya dengan adanya dosa asal kan manusia membutuhkan penebusan. Nah, ketika mereka menyangkal eksistensi dosa asal seperti ini, itu berarti mereka secara langsung atau tidak langsung telah menyangkal pentingnya penebusan bagi umat manusia. Dengan demikian gereja atau lebih umum semua agama yang percaya kepada revelasi Allah itu disekularkan persis pada inti agama itu sendiri. Ada beberapa contoh gangguan atau kritikan atau tantangan para penganut deisme terhadap gereja. Misalnya salah satu tokoh yang terkenal yakni Voltaire. Voltaire menyerang gereja dari sisi yang paling lemah, yaitu dia memakai ilmu pengetahuan untuk menyerang tulisan Alkitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, menyelidiki mujizat orang kudus yang masih diragukan keabsahannya. Gereja lebih banyak berdiam diri ketika menghadapi tantangan seperti ini karena mereka menempatkan diri di luar gereja. Para penganut deisme bukan anggota gereja. Mereka hidup di luar gereja, jadi tidak bisa dijangkau oleh hukuman atau teguran atau ajakan untuk dialog. Itu untuk mereka tidak terjangkau oleh gereja. Jadi gereja susah untuk juga memberikan pendapatnya. Reaksi negatif gereja itu tidak percaya terhadap perkembangan pengetahuan. Salah satu contoh terkenal dari reaksi negatif gereja itu menghukum Galileo Galilei. Yang dari Galileo Galilei mengajarkan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara gereja berdasarkan kitab Kejadian mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Ternyata kemudian sikap ini tidak tepat setelah ilmu pengetahuan berkembang
sampai seperti yang kita kenal sekarang. Aspek positif dari tantangan dari deisme itu kesadaran baru, yaitu Alkitab dan gereja. Alkitab itu ditulis oleh kita masih bisa dikoreksi sesuai dengan konteks penulisannya. Alkitab itu bukan satu tulisan atau kitab sejarah, itu kitab iman. Karena itu kalau dia bicara tentang ilmu pengetahuan yang dibicarakan di Alkitab pun harus masih bisa dikoreksi. Tapi gereja masih tetap ada di dunia, jadi masih bisa melakukan kekeliruan juga. Ini salah satu contoh dari Galileo Galilei, yang memang kemudian gereja meminta maaf dan merehabilitasi nama Galileo Galilei. Setelah kita semua yakin dan percaya bahwa ternyata memang benar pusat tata surya itu matahari. Terima kasih atas perhatian. Demikian saja penyampaian saya. Jadi saya pikir pesan singkat dari saya yakni ketika kita berhadapan dengan satu teks kitab suci yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita perlu membuka diri juga terhadap pendapat lain, terutama terhadap para ilmuwan yang tahu lebih baik daripada kita. Kita jangan mati-matian mempertahankan sikap bahwa itu sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi harusnya begitu. Kan memalukan, seperti contoh Galileo Galilei. Jadi saya ajak bahwa mahasiswa atau kita yang mendengar video ini bisa lebih bersikap terbuka, sekalipun Alkitab atau kitab suci kita menulis sesuatu tentang ilmu pengetahuan yang menurut kita sudah pasti, tapi toh kalau kita mau realistis, Alkitab itu masih ada di dunia yang bisa juga kehadirannya bisa juga masih bisa diperbaiki. Gitu. Terima kasih.